Jangan langsung di X dulu, jangan langsung keluar dari YouTube. Saya tahu Anda terkejut melihat wajah ini, karena di warta jemaat harusnya yang muncul adalah wanita cantik bernama Febe Kristiana, tapi yang muncul ini brewokan ya. Ya, Anda tidak salah channel, ini betul PWK, Persekutuan Wanita Kristen Online, betul ya. Kenapa ada saya di sini? Ya, ceritanya adalah Bu Febe harus merias bunga untuk persiapan Natal ya. Daripada saya yang merias bunga, pasti kacau, karena itu saya serahkan ke Ibu Febe Kristiana, dan saya yang menggantikan beliau untuk ibadah online PWK pada sore hari ini ya. Karena itu kita mau berdoa bersama-sama untuk minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah kami bisa berjumpa di dalam ibadah online. Kami bersyukur untuk fasilitas yang ada, untuk jaringan yang ada. Engkau yang berkati sehingga melalui ini semua firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Engkau pakai hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang kaya, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Kita mau belajar pada sore ya. Kita pada sore hari ini adalah tentang Bunda Maria ya. Ini sudah mendekati Natal, sekarang tanggal 23 Desember. Paling pas emang baca ayat yang berhubungan dengan Natal ya. Kita mau belajar dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 ya, dan seterusnya ya. Nanti saya kasih blok aja lah daripada wajah saya terus ya. Lukas 1 ayat 26 ya. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam bulan yang ke-6 ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kita mau belajar dari iman seorang Maria. Bagaimana saya bisa berkata iman dari seorang Maria? Karena Maria ini bisa dibilang luar biasa ya. Karena dia punya iman, percaya tanpa melihat. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tadi bacaannya panjang ya, tapi kalau saya ringkas dalam bahasa saya begini, ya. Ada malaikat datang ke Bunda Maria, ya. Kemudian malaikat itu bilang,
You akan mengandung, intinya begitu ya. Maria tanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ya, aku belum bersuami itu ya. Secara logika manusia, kalau seorang wanita belum punya suami dan nggak pernah aneh-aneh, ya, maksud saya wanita yang baik ya, wanita yang menjaga kekudusan seperti Bunda Maria, tentu sangat aneh kalau bisa punya anak, betul ya. Zaman sekarang juga nggak mungkin ya. Jadi artinya pertanyaan Maria ini logis ya. Tuhan bilang melalui malaikat Gabriel, kamu akan mengandung. Tapi Maria tanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Nah, kemudian malaikat memberi sebuah contoh. Contohnya ini apa? Dan sesungguhnya Elisabet, ayat 36 ya, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Ya, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi gampangnya begini. Malaikat ini bilang begini, kalau nggak percaya, itu loh, Elisabet ya, sanakmu itu, saudaramu itu Elisabet, itu sedang mengandung loh. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kurang lebih begitu. Ini kata-kata malaikat Gabriel ya kepada Bunda Maria ya. Gampangnya kalau dalam kondisi sehari-hari gitu ya, misalnya ya, kita sakit begitu ya, aduh ada penyumbatan jantung begitu ya, terus kita berdoa, aduh kita ada penyumbatan jantung ini Tuhan bagaimana, terus Tuhan dengan jelas jawab, jangan khawatir, jangan takut, aku akan memulihkan engkau. Terus kita bilang, gimana mungkin, gak mungkin lah, caranya gimana, ini jantung saya udah bermasalah begini. Kemudian malaikat bilang, itu lo lihat Pak Marno itu sakit jantung juga. Diring juga, tapi sampai hari ini masih sehat. Kurang lebih begitu ya jawaban daripada malaikat ya. Jadi kehamilan Elisabet ini jadi bukti bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang menarik, kalau kita baca selanjutnya, Bunda Maria setelah mendapat kabar sukacita ini, Bunda Maria pergi ke Elisabet, pergi ke saudaranya Elisabet. Gampangnya begini, untuk ngecek betul nggak sih? Ya zaman dulu nggak seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang saudara kita di Jakarta hamil atau mengandung yang sudah lama nggak punya anak, terus kemudian hamil, istrinya pasti langsung kasih WA grup keluarga, haleluya ya, Cik Meme hamil ya, haleluya ya, Cik Tika hamil ya, pasti langsung disebar gitu ya. Tapi zaman dulu enggak ya, zaman dulu harus datang untuk bener-bener tahu beritanya, bener nggak sih lu hamil? Nah, artinya Maria datang ke Elisabet ya untuk lihat bahwa Elisabet ini mengandung. Ya bahkan Maria di tempat Elisabet cukup lama, bahkan sampai Yohanes Pembaptis lahir, Maria masih ada di tempatnya Elisabet ya. Tapi yang menarik artinya ketika Gabriel berkata, sepupumu, saudaramu, sanakmu Elisabet sedang mengandung, Maria belum lihat itu. Maria belum datang, belum ngecek. Belum ngecek. Dia belum ngerti benar apa enggak kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tetapi dia sudah punya iman, dan karena itu dia berkata, ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Jadi Maria mengatakan, siap Tuhan, aku siap dipakai engkau. Setelah Gabriel omong masalah Elisabet, ya, padahal sekali lagi Bunda Maria belum tahu apakah Elisabet betul-betul hamil. Tapi itulah yang dikatakan iman. Maria mau melangkah walaupun belum tahu apakah betul yang disampaikan oleh malaikat. Saya mau kita belajar dari dua tokoh perjanjian lama yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Musa.
Musa di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 31, baca sendiri deh ya. Ini ceritanya adalah bagaimana Musa menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau ya. Kita tahu ceritanya, kalau ibu-ibu dulu nggak pernah bolos sekolah minggu dan sekarang masih aktif sebagai guru sekolah minggu pasti tahu cerita ini. Musa itu mengangkat tongkatnya dan laut terbelah. Setelah laut terbelah, baru umat Israel jalan. Ya, saya ulangi ya. Laut terbelah, mujizat terjadi, boom. Baru jemaat atau umat Israel jalan. Tapi yang menarik, penerus daripada Musa yaitu Yosua, di mana Yosua namanya sama arti dengan Yesus. Ya, kalau bingung dengerin penjelasannya Steve di khotbah 2 minggu yang lalu. Ini saya kasih linknya nanti di atas ya. Nah, Yosua itu beda. Yosua suruh imam-imam bawa tabut perjanjian, kemudian suruh nyebrang sungai Yordan. Ya. Tapi waktu melangkah, sungainya itu masih deras gitu. Sungainya masih mengalir dengan deras, sampai dikatakan firman Tuhan dalam Yosua 3 ayat 15 sampai 17, ketika kaki imam itu menyentuh sungai, kakinya itu dicelupkan ke sungai Yordan, baru airnya itu berhenti. Ya, jadi jalan dulu, take action dulu, kakinya dicelupkan dulu, baru ada mujizat terjadi. Berbeda dengan Musa mujizat terjadi dulu, terbuka lebar, baru melangkah. Tetapi Yosua melangkah dulu dan nanti mereka lihat mujizat. Sama halnya dengan Bunda Maria. Bunda Maria belum lihat. Bunda Maria belum tahu apakah betul bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi dia berkata, siap, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dia ngomong siap dulu, dia melangkah dulu, dia jalan dulu. Dan setelah itu kita tahu bahwa ya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, terkadang di dalam hidup kita seperti Musa, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan buka jalan, bum 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 bum, baru kita jalan. Baru kita melangkah. Setelah Tuhan bukakan yang namanya Laut Teberau. Tapi terkadang kita harus belajar seperti Yosua, seperti Bunda Maria. Kayaknya di depan masih ada masalah. Di depan masih ada problem. Di depan masih ada penghalang yang banyak. Tetapi kalau Tuhan suruh kita jalan, kita jalan. Maka ketika kaki kita menyentuh masalah, maka Tuhan yang akan buat mujizat. Ya, Tuhan yang akan membuat mujizat. Kita mau belajar seperti iman daripada Bunda Maria. Wanita-wanita Kristen di GIA Condrokusumo, saya yakin pasti mau belajar punya iman seperti iman Bunda Maria. Kalau engkau punya keinginan, aku mau melayani Tuhan, tapi gimana caranya? Ya, aku pengen nyanyi buat Tuhan, tapi suara saya nggak nganan, nggak ngiri. Ya, didengerin kuping sakit. Maksudnya suaranya agak kurang baik ya. Saya mau bilang melangkah dulu ya. Problem suara tetap ada, masih ada, tapi begitu engkau melangkah, pasti Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan bentuk kita ya. Kalau kita nunggu sampai suaranya bagus dulu baru melayani Tuhan, nggak bisa ya. Aku mau melayani Tuhan, pengen jadi penerima tamu. Tapi masalahnya adalah suami saya Pak Pendeta itu bangunnya selalu siang. Susah diajak bangun pagi dan berangkat lebih pagi dari yang lain. Saya belum berani daftar jadi penerima tamu. Ingat,
ada kalanya kita harus melangkah dulu, berjalan dulu. Tuhan yang akan lakukan sisanya. Ya, ketika engkau berkata, aku pengen sih masuk di dalam kepanitiaan, ya, ini kepanitiaan hari baru bulan Desember ini selesai. Januari tentu akan ada kepanitiaan yang baru, ya. Kalau mau ikut, aduh, saya tuh pengen ikut, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya pengen ikut, tapi saya pengen ikut, tapi jangan terlalu banyak tapi. Seperti Yosua tadi bilang, seperti kitab Yosua ceritakan bagaimana Yosua dan orang Israel melangkah dulu, Tuhan akan lakukan selebihnya. Ya, ketika engkau mau menyampaikan firman Tuhan mungkin kepada pasanganmu yang belum percaya Kristus, mau menyampaikan firman Tuhan mungkin kepada saudaramu yang belum mengenal Kristus, jangan, wah saya mau belajar Alkitab dulu biar ngelotok, biar pinter, kalau berdebat biar menang. Jangan, ya. Lakukan dulu. Tuhan yang akan taruh firman itu di bibir Anda, ya. Pasti engkau dimampukan. Kalau engkau mau mengampuni saudara iparmu, engkau mau mengampuni suamimu, engkau mau mengampuni anak-anakmu, aduh tapi berat. Saya mau belajar dari yang kecil-kecil dulu deh, ya. Saya mau bilang, lakukan dulu. Berjalan dulu. Sentuhlah kakimu di Sungai Yordan dulu. Ketika kakimu menyentuh Sungai Yordan, maka ada mujizat yang akan terjadi. Kalau engkau mau kasih perpuluhan kepada gereja, Tuhan aku tahu perpuluhan ini aku rindu mau berikan ini kepada engkau. Tapi keuangan belum cukup. Kalau engkau nunggu cukup, ya nggak cukup-cukup, ya. Seperti tadi kita baca dari Yosua, bagaimana melangkah dulu. Bilang, Tuhan siap. Bilang seperti Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita harus sadar, kita hamba, apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Masalah nanti bagaimana, tenang, Tuhan pasti akan campur tangan. Sekali lagi kita mau belajar dari Bunda Maria menjadi seorang wanita dengan iman yang luar biasa. Sehingga dia dipakai oleh Allah sebagai saluran berkat. Betul ya? Karena melalui Bunda Maria, Yesus Kristus, Juru Selamat kita satu-satunya, lahir. Dan dia lahir untuk menebus dosa saya dan dosa Anda semua. Terpujilah Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, dan saya teringat satu nama, Ibu Tika, yang hari ini berulang tahun, ya. Mari kita berdoa secara khusus, kita doakan juga Ibu Tika supaya panjang umur dan semakin menjadi istri yang tunduk kepada suami. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami mau belajar dari Bunda Maria, bagaimana mau mengatakan ya, mau mengatakan siap, walaupun kami belum melihat apa yang ada di hadapan kami, belum melihat mujizat yang Engkau lakukan, tetapi kami mau melangkah lebih dahulu. Biarlah kami belajar seperti Yosua, tidak seperti Musa, karena kadang-kadang Tuhan ingin kita seperti Yosua, melangkah dulu dan Tuhan yang akan berikan mujizat. Kami berdoa, biarlah firman yang kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi karena Roh Kudus yang penuh kuasa turun atas kami semua, sehingga firman ini menjadi rema di hati kami dan akan tumbuh berbuah tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tika, Ibu Danu yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang tambahkan hikmat sehingga Ibu Tika bisa menjadi istri yang luar biasa, menjadi penolong yang pas tepat untuk Pak Danu. Dan kami berdoa untuk pergumulan Pak Danu dan Bu Tika, apapun yang mereka gumulkan di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan, juga kehidupan bermasyarakat,
karirnya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dengan ibadah online ini dan kami yakin damai sejahtera Tuhan ada pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.